Jadi musibahnya metode dan distribusi sampel tanahnya. Di mana penelitian ini, riset ini, kita akan metode erosi pada daerah Dasumani. Nah, ini dia Dasumani. Dasumani ini luasnya kurang lebih 583,3 km persegi. Kalau kita jadikan hektar menjadi kali 100 hektar, 1 km persegi hektar, jadi menjadi yaitu 58.000 hektar. Das ini ketinggiannya dari yang rendahnya di Danau Singkarak itu 300 meter permukaan laut, dan ketinggian di puncak Gunung Talang ini 2.500 meter di atas permukaan laut. Di mana das ini terletak di Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten. Ini posisi geografisnya ini 0,36 derajat, 36 detik, 0 sampai 1 derajat 44 detik, 44 menit ya. Sampai nanti dengan lintang selatannya 100 derajat, 324 menit sampai 101. Dasumani ini mempunyai 5 subdas. Pertama paling besar itu subdas Lembang dari danau di bawah nih, di Aceh, danau di bawah. Kemudian danau di Aceh ya, ada Aripan, kemudian ada Sumani, itu dia Sumani, ada Imang dan ada Gawan. Di mana titik-titik bulat-bulat hijau ini adalah lokasi pengambilan sampel tanah sebanyak 81 lokasi. Dan adapun itu yang namanya warna-warna merah ini adalah bendera merah, ini lokasi pengambilan sedimen. Sedangkan yang warna bintang ini adalah stasiun klimatologi. Adapun warna biru-biru langit ini adalah cabang dari anak-anak sungai dan sungai-sungai besarnya ada di sana. Begitulah dia dibuat. Kemudian ini adalah settingnya, ini wajib harus ada. Mengapa kita buat ada ini? Ini meyakinkan para pemirsa atau orang yang akan menilai penelitian kita ini, oh ini memang penelitiannya terencana, terkonstruksi metodenya dengan baik. Apa gunanya sedimen tadi? Untuk invalidasi dari erosi itu. Sedangkan karena sampel tanah itu kita ambil untuk menghitung erodibilitas tanah dari K itu, permeabilitas, tekstur, dan struktur tanah. Dan beberapa 25 fisika tanah lainnya. Mahasiswa yang saya banggakan, ini kita juga harus membuat sebuah skala mana Google Earth itu, kita ambillah, inilah kondisi realnya. Tadi itu adalah peta yang kita buat sebagai bentuk petanya, 3 dimensi, ini yang 2 dimensi, kita ambil dari Google Earth. Nah, beginilah apabila tengok di Google Earth lokasi penelitian itu. Dapat kamu tengok gambar-gambar panah kuning ini menunjukkan bahwa arah aliran airnya. Maka airnya itu dari Gunung Talang, danau di Aceh, danau di bawah mengalirlah dia itu ke tengah, nanti pergilah bermuara semua ke Danau Singkarak. Jadi secara nyata orang teryakinkan, oh ya memang seperti inilah, memang airnya itu mengalir ke Danau Singkarak, dan inilah yang akan berperan besar nanti Dasumani ini untuk menyuplai air pada Danau Singkarak. Dan Danau Singkarak ini posisi strategisnya dia itu digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA Singkarak yang mensuplai listrik untuk pulau Provinsi Sumatera dan Provinsi Riau sebagian. Makanya Dasumani ini mempunyai arti penting airnya itu di Sumatera Barat dan di Provinsi Riau. Ini adalah
tata guna lahan yang ada di Dasmani itu. Ada sawah berdasarkan posisinya, ada kebun campuran, ada sayur-sayuran nanam, dan ini juga ada profil tanahnya. Kamu tengok, ada yang berwarna hitam, ini di daerah tinggi dekat Gunung Talang karena tanahnya subur, maka orang tanah sayur dan bagian bawahnya itu sudah ada lagi sedikit lebih kuning lapisan sayurnya. Dan di bawah itu juga ada nampak jejak-jejak erosi. Ada seperti parit-parit, itu menandakan daerah ini erosinya memang sangat tinggi, dipengaruhi oleh curah hujan dan juga topografi, ditambah lagi perubahan tata guna lahan. Ini adalah metodologi juga, kita harus sampai, seperti apakah sawah. Karena orang mendengar itu kalau dari banyak-banyak warna kulit, banyak suku bahasa, dia tidak tahu sawah itu seperti apa. Inilah sawah itu secara sederhananya, dia itu mempunyai air, ada air masuk, ada air keluar, dan dibatasi oleh petak-petak sawah, dan air keluar itu sebagai drainase. Ditanami nanti dengan padi. Inilah suasana, ini konservasi secara alamiah. Petani kita itu sangat pintar dulunya sebetulnya. Tanah yang melereng, dia buatnya jadi sawah, dan kasihnya teras berjenjang ini. Sehingga tanah itu tertahanlah di situ beberapa lama dan mengendaplah airnya, sehingga tanah itu tinggal di sini dan airnya keluar, sehingga produk-produk erosi dari dataran tinggi tertahanlah di sawah, tidak semuanya masuk lagi ke sungai. Ini contoh dari di daerah dataran tingginya, nih danau di atas, danau di bawah, dekat Gunung Talang. Beginilah masyarakat dan kita bertanam sayur-sayuran. Ada cabai, ada wortel, ada tomat, ada kol, ada kentang, dan segala macam. Di sini pun juga mereka bertani dengan cara yang bagus. Tidak semuanya tertutup. Ada lagi itu ditanam satu-satu pohon kulit manis. Tujuannya ini adalah juga untuk memecah nanti energi kinetik hujannya, sehingga tidak langsung menghantam kepada tanah, tetapi terkurangilah energi penghancur hujan itu. Ini yang menjadi sebuah permasalahan juga pada kebun campuran atau sayurannya ini. Ini lereng-lerengnya itu sudah digunduli jadi lahan pertanian. Disinilah yang menjadi penyebab erosinya. Pertama itu juga sangat tinggi. Harusnya lahan sebagian ini, Anda kamu tengok mereka ada yang memakai teras walaupun mendaftar aja semuanya, tapi tidak semuanya memakai teras. Yang tidak memakai teras inilah yang menjadi sebuah permasalahan. Lalu mengapa ini terjadi? Kita tidak bisa mencegah. Karena ini adalah tuntutan ekonomi juga. Penduduk bertambah, tentu mereka perlu makan. Kalau mereka dalam bertani, pemerintah tidak sanggup untuk memberikan bantuan setiap saat kepada mereka. Zaman pandemi ini saja, hanya orang-orang miskin saja yang akan dapat bantuan dari pemerintah. Dan ini adalah gambaran hutan, karena ada hutannya pinus, umumnya banyak dataran tinggi, dan ada juga hutan-hutan dari kayu-kayu lokal yang ada di sana. Jadi dekat hutan itu mereka bertanam dengan kebun campuran. Kalau ini modelnya, ini erosinya sangat rendah, di bawah erosi toleransi, aman. Dan inilah tugas dari polisi hutan yang selalu menjaga bahwa ini ada daerah hutan lindung, masyarakat tidak boleh mengambil atau menebang kayu di sana. Bila ditebang, maka ada pidananya. Dan ini contoh tata guna lahannya, di mana tata guna lahan ini adalah berbentuk dari semak belukar, ilalang, dan paku-paku. Ini dataran tinggi. Ini tandanya apa? Erosi sudah tinggi di sini, tanahnya tidak subur lagi, lalu ditinggalkan oleh masyarakat. Dan apa? Tidak ditanami, karena tanah sudah menjadi masam. Karena lapisan suburnya sedang 10 cm sudah hanyut oleh erosi dan tinggal lapisan bawahnya yang masam. Kalau tanah masam itu dicirikan oleh ini tanamannya ditumbuh oleh alang-alang. Karena tanaman musiman tidak mau lagi bisa hidup. Paku ransam. Bagaimana caranya supaya ini bisa subur lagi? Pertama, harus dikendalikan dulu kemasaman tanahnya. Apa cara tanahnya itu? Diberilah kapur.
Itulah makanya di petani-petani dataran tinggi ini, karena erosinya tinggi, tanahnya itu cepat masam, ditambah lagi teman-teman dari pupuk. Mereka selalu bertanam memakai kapur. Kenapa? Karena untuk menetralkan keasaman sebagai aluminium yang pH-nya itu di bawah 5. Kalau pH-nya di bawah 5, itu tanaman itu tidak bisa menyerap unsur hara. Makanya diberi kapur dulu, kapur pertanian. Dan kemudian pupuk kandang atau pupuk dari kotoran-kotoran ayam. Kuncinya harus di dekomposisi dulu kalau kotoran ayam.